Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji. Jumpa di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi yang terkait dengan desain perkerasan kaku. Ini adalah part yang pertama, yaitu menghitung repetisi beban rencana. Jadi repetisi beban rencana ini merupakan bagian dari perhitungan desain tebal perkerasan. Nanti ada perhitungan repetisi repetisi beban izin akibat fatigue dan repetisi beban izin akibat erosi yang akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Dan saat ini saya akan sampaikan tentang repetisi beban rencana. Para pemirsa, pentingnya repetisi beban rencana karena nanti akan kita lihat ibaratnya itu sistem konstruksi itu ada beban, ada kapasitas. Nah, beban itu adalah yang beban rencana itu. Kapasitas nanti kaitannya dengan analisis fatigue dan analisis erosi. Nah, para pemirsa, cara perhitungan repetisi beban rencana jelas tergantung kepada lalu lintas, kemudian dihitung pakai JSKN-nya seperti apa. Nah, baru kita lihat tentang distribusi bebannya seperti apa. Oleh karena itu ada bagaimana proporsi bebannya bagaimana untuk seluruh kelompok sumbu itu masing-masingnya seperti apa, baru kita hitung bagaimana menghitung repetisi beban rencana. Nah, repetisi beban rencana ini dihitung setiap kelompok jenis sumbunya, STRT, STRG, dan seterusnya. Itulah para pemirsa, ini yang saya jelaskan di dalam materi ini, bagaimana cara menghitung setiap kelompok sumbu yang ada, sehingga paham kira-kira sebenarnya bagaimana sih menghitung repetisi beban rencana. Nah, termasuk nanti kaitannya dengan repetisi beban izin untuk fatigue dan untuk erosi seperti apa di tabel terakhir nanti saya sampaikan. Oleh karena itu para pemirsa, simak tayangan berikut ini. Baiklah para pemirsa, saya akan terangkan pada kesempatan ini adalah desain perkerasan kaku. Ini adalah part yang pertama, yaitu menghitung repetisi beban rencana. Jadi ini rangkaian dari beberapa materi yang akan diunggah di sesi berikutnya, yang nanti akan dilanjutkan untuk menghitung repetisi akibat retak lelah atau fatigue. Kemudian selanjutnya lagi akan kita tampilkan untuk bagaimana menghitung repetisi beban akibat erosi. Baik, saya akan jelaskan pada part yang pertama ini, yaitu menghitung repetisi beban rencana. Nah, para pemirsa, perhitungan tentang beban rencana itu sebenarnya memang tidak bisa dilepaskan dari serangkaian desain tebal perkerasan kaku. Yang pertama adalah JSKN, kemudian yang ke B itu adalah CBR, kemudian bagian yang C itu adalah beban rencana yang saat ini sedang saya lakukan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan repetisi beban akibat retak lelah atau fatigue, dan berikutnya adalah repetisi beban akibat erosi. Nah, saya akan sampaikan tentang tahapan prosedur-prosedur sehingga nanti tahu bagaimana sebenarnya repetisi beban rencana itu dihitung terhadap serangkaian dari prosedur langkah desain itu sendiri. Tentunya yang pertama ditentukan dulu jenis perkerasannya, kemudian setelah itu tebal pondasi bawahnya berapa, kemudian berikutnya lagi mencari CBR efektif, setelah itu menentukan mutu beton berdasarkan kuat lenturnya berapa, kemudian setelah itu faktor keamanan bebannya, FKB, setelah itu adalah tebal plat beton minimumnya berapa yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah melakukan taksiran tebal dari yang direncanakan, kemudian setelah itu menghitung tegangan ekivalen SE atau F3, setelah itu yang ke I, ya ini yang memang jadi pusat pembahasan kita saat ini adalah jumlah repetisi beban rencana. Nah, dari mana itu didapatkan? Tentu beban itu sendiri
harus dikalikan dengan faktor keamanan beban, yaitu dalam konteks ini biasanya diambil untuk tingkat kehandalan 90%, sehingga itu adalah 1,2 faktor keamanan bebannya ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung repetisi beban rencana? Sebenarnya repetisi beban rencana ini adalah merupakan perkalian dari proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Nah, setelah itu baru kita menghitung repetisi beban izin akibat fatigue, kemudian menghitung persentase fatigue-nya, kemudian jumlah repetisi beban izinnya untuk erosi bagaimana, kemudian menghitung persentasi erosi, kemudian menghitung jumlah total dari akibat baik fatigue maupun erosi. Setelah itu diulangi langkahnya sampai ketemu bagaimana jumlah total dari kerusakan itu baik oleh fatigue ataupun erosi, sehingga untuk menentukan berapa ketebalan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu baru tebal perkerasan beton. Oke, saya coba untuk balik lagi di sini tadi bahwa fokus kita itu adalah di langkah yang ke I, yaitu menghitung repetisi beban rencana. Oke, baik, kita akan sampaikan bagaimana sebenarnya perhitungan itu sendiri. Nah, nantinya memang di dalam perencanaan dari sekian rangkaian hasil akhirnya nanti itu ada yang saya beri kotak merah itu. Jadi di sini ada tertulis seharusnya di MDP ini ada kesalahan tipe. Di sini tertulis repetisi beban yang diizinkan. Padahal mestinya dimaksudkannya adalah repetisi beban rencana. Nah, di sini repetisi beban rencana sudah saya berikan call out merah ini, call out warna kuning ini, di mana repetisi beban rencana adalah proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan JSKN. Nah, disinilah para pemirsa yang kita akan jelaskan karena mengingat ini ada berbagai kelompok sumbu, itu berarti harus dihitung semua jenis kelompok sumbu. Oke, coba saya jelaskan di sini. Jadi kita awali dari untuk JSKN dulu. Jadi JSKN-nya seperti apa? Adalah untuk kendaraan yaitu 6A, 6B sampai 7C4. Jadi kendaraan yang kecil-kecil tidak kita ikutkan. Itu adalah kondisi data lalu lintasnya seperti yang di sini. Jadi para pemirsa, beban rencana ini tergantung kepada beban lalu lintas. Sementara kalau itu kita menghitung beban izin, baik itu fatigue ataupun itu erosi, itu bukan lalu lintas yang menjadi dasar perhitungan, tetapi adalah ketebalan perkerasan betonnya di simulasi berapa, kemudian CBR-nya berapa, sehingga ketemu repetisi beban izin. Inilah yang membedakan. Saya ulangi, jadi repetisi beban rencana tergantung kepada lalu lintas. Tapi kalau repetisi beban izin tergantung kepada tebal yang direncanakan itu untuk disimulasi dan CBR-nya. Oke, paham ya? Makanya ini JSKN saya tampilkan supaya paham bahwa JSKN itu merupakan bagian urutan langkah untuk merencanakan repetisi beban rencana. Oke, selanjutnya menggunakan data-data yang dicontohkan oleh MDP 2024, umur rencana 40 tahun dengan pertumbuhan 4,8 selama 20 tahun pertama dan 2,4 untuk 20 tahun kedua, kemudian reliabilitasnya 90%, di mana faktornya adalah 1,2. Oke, nah kemudian begini, untuk perhitungan JSKN itu harus dijelaskan kepada distribusi beban kelompok sumbu. Ini sudah saya ambil dari distribusi beban kelompok sumbu yang ada di contoh MDP 24. Ini saya gunakan sebagai nanti perhitungan untuk JSKN-nya ya. Ini ada kelompok beban sumbu, kemudian di sini adalah jenis dari kelompok sumbu tersebut ya. Oke. Nah, perhitungan JSKN-nya saya agak persingkat karena ini sudah saya terangkan di sesi berikutnya, hanya sekilas saja. Jadi dari data LHR ini kita konversi ke dalam bentuk JSKN seperti ini ya.
dari mana mengkonversinya? Dasarnya adalah konfigurasi beban sumbu ya. Yang ada di MDP 2004 itu tabel 8.4. Nah, di sini sehingga dikonversi, setelah dikonversi maka akan kita jumlahkan di sini berapa jumlah dari setiap kolom baik itu HVAG, STRT, STRG dan seterusnya. Nah, satu contoh di sini dijumlah JSKN untuk jenis kendaraannya adalah ketemu 5020. Kemudian di sini kalau itu kita jumlahkan untuk STRT-nya ketemu 2341. Sehingga kalau di persentase terhadap jumlah JSKN tadi yang 5020, maka ini nilainya adalah 46,63. Nah, dengan cara yang sama tentunya untuk STRG, STDRT dan seterusnya telah didapatkan nilai persentase untuk proporsi jenis kendaraan itu adalah seperti ada tertulis di dalam tabel yang bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya data tersebut hasil hitungan digunakan untuk mencari JSKN sehingga di dalam perhitungan tersebut JSKN-nya diperoleh nilai sebesar 69,9 juta ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, ini kita yang akan masuk kepada materi pembahasan perhitungan repetisi beban rencana. Ingat, rencana. Di MDP tertulis diizinkan, makanya ini saya coret ya. Dicoretin maksudnya itu kurang pas, yang benar adalah rencana. Nah, saya baca dulu di sini. Setelah didapatkan nilai tebal minimum, dilakukan perhitungan untuk repetisi beban yang diizinkan sesuai dengan kelompok sumbu berdasarkan distribusi rencana ya. Hasil dari perhitungan itu adalah tabel A sampai F. Nah, mestinya adalah beban rencana. Bagaimana beban rencana itu dihitung? Repetisi beban rencana itu dihitung adalah merupakan proporsi perkalian dari proporsi beban itu sendiri dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Nah, proporsi beban rencana didasarkan pada tabel distribusi. Ya, tadi sudah kami tampilkan berdasarkan nilai persennya ya. Jadi nilai realnya ya. Kemudian setelah itu proporsi kelompok sumbu adalah dihitung persentase JSKN-JK, kemudian dihitung jumlah HVAG. Selanjutnya JSKN itu diperoleh dari tabel kolom JSKN. Oke, intinya saya ingin garis bawahi tentang repetisi beban rencana. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi contoh yang ada di MDP 2024 itu pada tabel A itu sudah di sini dinyatakan ada suatu perhitungan. Di sini adalah kolom beban sumbu, kemudian di sini proporsi bebannya, kemudian proporsi kelompok sumbunya, kemudian ini adalah JSKN. Nah, yang akan dihitung adalah yang bagian di sini para pemirsa. Jadi repetisi beban rencana. Sekali lagi adalah beban rencana. Dicontohkan di sini ketemu 290.456,83. Bagaimana ini didapatkan? Adalah perkalian antara ini kolom proporsi beban dikalikan dengan kolom proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Tentu hasilnya seperti ini. Cuman para pemirsa, angka-angka ini sebenarnya masih kurang valid ya. Jadi kenapa kurang valid? 0,01 itu sebenarnya pembulatan dari 0,89%. 0,8% itu sebenarnya kalau di persentase nilai realnya adalah 0,0089. Nah, 0,0089 di sini ditulis 0,01. Nah, kalau mau angka real ya tadi 0,0089. Nah, begitu juga angka ini 0,47. 0,47 itu sebenarnya kan angka realnya 46,63. Kalau mau jujur tidak perlu dibulatkan ya langsung angka ini dimasukkan ke sini 46,63%, berarti di sini mestinya adalah karena persen sehingga menjadi 0,04663. Nah, itu dimasukkan di situ, kemudian dikalikan
kolom-kolom proporsi beban, proporsi kelompok sumbu dikalikan JSKN, ketemulah nilainya repetisi beban diizinkan. Namun demikian angka ini juga menurut saya masih kurang presisi ya. Ini kalau dihitung menggunakan angka real itu mestinya ketemu 292.000 ya. Oke, ini tapi saya ingin sampaikan tentang prosedurnya tadi, cara menghitungnya ya. Oke, selanjutnya yang tadi itu adalah untuk perhitungan repetisi beban rencana untuk kelompok sumbu STRT ya. Ingat STRT ya. Nah, berarti untuk semua kelompok sumbu juga perlu kita hitung. Lalu bagaimana? Ya ini adalah untuk yang STD-RT, sumbu tandem roda tunggal. Dengan cara yang sama, karena proporsi ini terisi 0, maka tentu repetisi beban rencana ini juga menjadi tidak ada ya. Kemudian tabel yang selanjutnya, tabel C untuk menghitung yang kelompok sumbu jenis STRG, sumbu tunggal roda ganda ya. Dengan cara yang sama, kolom ini dikalikan dengan kolom ini dikalikan dengan JSKN, ketemu nilainya di sini. Oke, angka ini merupakan repetisi beban rencana untuk yang STRG. Dengan cara yang sama, beban sumbu yang STD-RG, sumbu tandem ronda ganda. Nah, tentu kolom proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN, ketemu repetisi beban rencana ya. Oke, ini STD-RG, ini juga masih lanjutan dari STD-RG karena di sini banyak beban sumbunya yang yang terlibat di dalam pembebanan itu, mulai dari 320 kilonewton dan seterusnya sampai di sini diurutkan memang mulai dari yang besar ke beban yang kecil ya. Oke, selanjutnya kita untuk tabel E itu adalah untuk sumbu tunggal, sumbu tridem roda ganda STR-RG. Caranya sama, yaitu untuk mendapatkan repetisi beban rencana adalah diperoleh dari perkalian proporsi beban ini, kemudian dikalikan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Oke. Dengan cara yang sama kita akan menghitung juga untuk yang SGD-RG, sumbu kuat roda ganda. Kuat itu 4 ya. Caranya sama, untuk menghitung repetisi beban rencana ini adalah kolom proporsi beban ini terhadap dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN ya. Oke, begitu para pemirsa. Jadi repetisi beban itu dihitung setiap jenis kelompok sumbu STRG, STRT dan segala macamnya. Kalau itu ditampilkan, maka sebenarnya akan diplot di dalam kolom yang ada di sini, yaitu contoh ini di luaran tabel L ini, repetisi beban yang direncanakan itu ditaruh di dalam kolom di sini. Nanti tentunya ya setiap jenis kelompok sumbunya. Oke ya. Oke, itulah para pemirsa cara menghitung repetisi beban rencana. Saya ulangi, repetisi beban rencana tergantung kepada lalu lintasnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.